Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Famelia Ayuni, NIM 18356. Saya dari kelompok 3 pengauditan internal sebagai penyaji 1 akan menyajikan sebagai berikut. Risk Management Fundamental. Proses manajemen risiko yang efektif membutuhkan 4 langkah yang harus diimplementasikan pada setiap tingkatan perusahaan dan partisipasi dari semua orang. 4 langkah tersebut antara lain, yang pertama, identifikasi risiko. Manajemen harus berusaha untuk mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Pendekatan yang lebih baik dalam mengidentifikasi risiko adalah mengidentifikasi orang-orang di semua tingkat perusahaan untuk melayani sebagai penilai risiko. Tujuan mereka adalah mengidentifikasi dan membantu menilai risiko di unitnya masing-masing yang dibangun di sekitar kerangka model identifikasi risiko. Yang kedua yaitu penilaian risiko kunci. Setelah mengidentifikasi risiko, perusahaan yang signifikan, langkah selanjutnya adalah menilai kemungkinan terjadinya dan signifikansi relatif. Tujuan penilaian risiko kunci adalah membantu memutuskan mana dari serangkaian risiko yang paling berpotensi terhadap peristiwa yang paling mengkhawatirkan manajemen. Dari sekian banyak risiko potensial yang telah diidentifikasi sebelumnya. Yang ketiga yaitu analisis risiko kuantitatif. Terbagi atas dua yaitu A. Expected value and response planning. Ada sedikit nilai dalam mengidentifikasi risiko yang signifikan kecuali perusahaan memiliki setidaknya beberapa rencana awal untuk tindakan yang diperlukan jika salah satu risiko terjadi. Idenya adalah untuk memperkirakan dampak biaya dari timbulnya beberapa risiko yang diidentifikasi dan kemudian menerapkan biaya itu untuk kemungkinan risiko dalam mendapatkan nilai yang diharapkan atau biaya risiko. Yang B yaitu risk monitoring. Identifikasi risiko utama tidak pernah bisa menjadi proses yang dilakukan hanya sekali. Lingkungan sekitar risiko yang teridentifikasi akan segera berubah, karena kondisi sekitarnya juga berubah. Untuk beberapa risiko, kondisi-kondisi bisa berubah sedemikian rupa sehingga risiko menjadi ancaman yang lebih besar. Setelah risiko telah diidentifikasi, perusahaan perlu memantau dan membuat penyesuaian yang berkelanjutan terhadap risiko yang sesuai yang diperlukan. Pemantauan risiko ini dapat dilakukan oleh pemilik proses atau reviewer independen. Audit internal seringkali merupakan sumber yang sangat kredibel dan baik untuk memantau status risiko yang teridentifikasi. JOSO IRM atau Enterprise Risk Management adalah suatu kerangka kerja untuk membantu perusahaan untuk memiliki definisi yang konsisten dari risiko mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Zahra, NIM 18043055. Akan menjelaskan mengenai kerangka kerja JOSO IRM. Ada poin-poin penting yang mendukung definisi kerangka kerja JOSO IRM. Yang pertama, IRM adalah sebuah proses. Maksudnya sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen perusahaan, dan personil lainnya yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kedua, proses IRM ini dilaksanakan oleh orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Ketiga, IRM diterapkan melalui pengaturan strategi di perusahaan secara keseluruhan. Strategi ini diatur gunanya untuk mengidentifikasikan kejadian potensial apa saja yang ada di dalam perusahaan tersebut. Keempat, IRM dirancang untuk membantu agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Kelima,
Konsep risk appetite harus dipertimbangkan. Artinya perusahaan itu harus mampu mengelola risiko menjadi risiko yang dapat diterima. Terakhir, ARM menyediakan assurance yang wajar tapi tidak positif pada prestasi objektif. Berikutnya adalah kerangka kerja COSO ARM. Tujuan dari kerangka kerja COSO ARM adalah sebagai alat untuk menyediakan model bagi perusahaan untuk mempertimbangkan dan memahami kegiatan-kegiatan yang terkait dengan risiko pada semua tingkat serta dampak dari komponen risiko tersebut. Kerangka kerja COSO ARM ini dapat dilihat dari kubus 3 dimensi yang ada pada gambar. Kubus 3 dimensi ini berisi komponen-komponen. Ada komponen dari kolom vertikal, kolom horizontal, dan kolom tingkatan. Kolom vertikal ini mempresentasikan tujuan strategis dari risiko perusahaan yang terdiri dari strategic, operations, reporting, dan compliance. Selanjutnya, kolom horizontal. Kolom horizontal ini berisi tentang komponen-komponen risiko yang terdiri dari lingkungan internal, pengaturan tujuan, identifikasi peristiwa, penilaian risiko, respon risiko, pengendalian kegiatan, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Yang terakhir, beberapa tingkatan pada perusahaan. Yang ini tergantung pada ukuran organisasi. Akan ada banyak irisan model dalam bentuk ini. Terdiri dari entity level, division, business unit, dan subsidi. Selanjutnya penjelasan mengenai komponen-komponen risiko yang ada di kolom horizontal. Yang pertama adalah lingkungan internal. Lingkungan internal ini sebagai dasar untuk menentukan model ARM perusahaan bagi seluruh komponen lainnya, mempengaruhi cara strategi dan tujuan yang harus ditetapkan, bagaimana struktur aktivitas bisnis yang berkaitan dengan risiko, dan mengidentifikasi risiko. Yang kedua, penentuan tujuan. Penentuan tujuan ini untuk membantu manajemen menciptakan proses ARM yang efektif. Di samping lingkungan internal yang efektif, perusahaan harus menetapkan serangkaian tujuan strategis. Artinya, sejalan dengan misi dan meliputi kegiatan operasi, laporan, dan kepatuhan. Yang ketiga, identifikasi kejadian. Peristiwa adalah kejadian yang mempengaruhi implementasi strategi ARM dan pencapaian tujuannya. Kecenderungan auditor internal adalah memikirkan kejadian tersebut. Keempat, penilaian risiko. Penilaian risiko ini memungkinkan perusahaan untuk mempertimbangkan dampaknya. Peristiwa terkait risiko potensial mungkin secara keseluruhan mencapai pencapaian tujuan perusahaan. Yang kelima adalah respon risiko. Respon risiko ini memerlukan tinjauan yang hati-hati terhadap perkiraan kemungkinan risiko dan dampak potensialnya. Dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat terkait, untuk mengembangkan strategi respon risiko yang tepat. Keenam, aktivitas kontrol. Kegiatan pengendalian ARM adalah kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan tindakan terhadap respon risiko yang teridentifikasi. Jadi aktivitas kontrol ini diperlukan untuk memastikan tindakan apa yang dilakukan terhadap respon risiko sebelumnya. Ketujuh, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi dalam ARM ini berbicara tentang komunikasi di luar aplikasi IT, tidak sama dengan komunikasi di aplikasi IT. Tetapi informasi dan komunikasi ARM ini berbicara untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan menerima pesan terkait atau informasi terkait kepentingan perusahaan dalam mengelerasikannya. Terakhir, monitoring.
Monitoring ini ditempatkan di dasar komponen kerangka RRM. Monitoring RRM diperlukan untuk menentukan bahwa suatu komponen itu telah terpasang secara efektif. Artinya orang-orang di dalam perusahaan itu tentu saja selalu berubah. Begitu juga dengan proses dari kondisi internal dan eksternal mendukung. Tetapi komponen monitoring membantu memastikan RRM bekerja efektif secara terus-menerus. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Aisyah, NIM 1804353 dari kelompok 3 pengauditan internal. Saya akan melanjutkan materi mengenai COSO IRM. Materi selanjutnya mengenai dimensi lain dari COSO IRM, yaitu tujuan dari risiko perusahaan. Komponen dari tujuan manajemen perusahaan terdiri dari strategis, operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Hal ini penting untuk memahami dan menerapkan COSO IRM. Walaupun keempat tujuan manajemen risiko ini terlihat sama dalam gambar framework kubus 3 dimensi IRM, tujuan risiko tingkat operasi sering dianggap sebagai kategori risiko yang sangat luas serta memiliki paparan yang lebih tinggi dari yang lainnya. Yang pertama yaitu tujuan manajemen risiko operasional. Mengidentifikasi tujuan risiko tingkat operasi ini seringkali memerlukan pengumpulan dan analisis informasi terperinci, terutama untuk perusahaan yang lebih besar yang mencakup beberapa wilayah geografis, lini produk, atau proses bisnis. Manajer langsung unit perorangan biasanya memiliki pemahaman terbaik tentang risiko operasional mereka, dan informasi tersebut bisa saja hilang saat dikonsolidasi untuk pelaporan tingkat tinggi. Yang kedua yaitu melaporkan tujuan manajemen risiko. Tujuan ini mencakup pada keandalan dari data laporan perusahaan internal dan eksternal dan data keuangan non-finansial. Pelaporan yang akurat sangat penting untuk perusahaan agar sukses. Selanjutnya, laporan berita seringkali menemukan ketidakakuratan pelaporan keuangan perusahaan dan berdampak pada pasar saham yang dihasilkan sehingga menyinggung suatu entitas. Yang ketiga yaitu tujuan risiko kepatuhan hukum dan regulatori. Setiap jenis perusahaan harus mematuhi berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah atau peraturan standar industri. Sementara risiko kepatuhan dapat dipantau dan diakui. Risiko hukum terkadang sama sekali tidak dapat diantisipasi. Oleh karena itu, COSO IRM direkomendasikan agar risiko terkait kepatuhan dipertimbangkan untuk masing-masing komponen kerangka risiko, baik dalam konteks lingkungan internal, penetapan tujuan, atau pemantauan risiko, dan juga seluruh perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai risiko auditing dan proses dari COSO IRM. Auditor internal akan menghadapi masalah risiko dan manajemen risiko di banyak wilayah di mana ada review performanya. Dan internal auditor yang efektif harus memahami proses manajemen risiko. Auditor harus memiliki tingkat pengetahuan CBOK tentang proses manajemen risiko dasar agar dapat bertanya pertanyaan yang tepat dan untuk meninjau kecukupan proses tersebut. Suatu perusahaan dapat memperbaiki keseluruhan prosesnya serta proses kontrol internal SOX melalui implementasi COSO IRM yang efektif dan efisien. Berfokus pada kerangka kerja COSO IRM serta manajemen risiko yang baik secara umum, praktek audit internal dapat membantu perusahaan dengan merancang dan melakukan tinjauan proses manajemen risiko perusahaan. Auditor harus meninjau keseluruhan proses IRM perusahaan menggunakan beberapa alat. Yang pertama yaitu proses flowcharting. Proses flowcharting merupakan bagian dari proses IRM yang teridentifikasi proses diagram alir sehingga dapat berguna dalam menggambarkan bagaimana manajemen risiko beroperasi dalam perusahaan. Yang kedua, tinjauan bahan risiko dan pengendalian. Proses IRM seringkali menghasilkan volume besar bahan panduan, prosedur terdokumentasi, format laporan, dan sejenisnya.
Selanjutnya yaitu benchmarking, merupakan proses melihat fungsi di lingkungan lain untuk menilai operasi mereka dan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih baik berdasarkan praktek terbaik orang lain. Selanjutnya yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan metode yang bagus untuk mengumpulkan informasi pada efektivitas IRM, sehingga teknik ini merupakan teknik internal audit yang sangat bernilai. Materi selanjutnya mengenai manajemen risiko dan perspektif COSO IRM. Kerangka 3 dimensi IRM membantu menempatkan masalah risiko dan pengendalian internal dalam perspektif yang lebih baik saat mengevaluasi kepatuhan SOX. SOX merupakan aturan perundangan yang berlaku di Amerika Serikat yang mengharuskan setiap perusahaan publik untuk membuat laporan keuangan yang sangat mendetail, termasuk memberikan analisa mengenai kekurangan dan risiko yang harus dihadapi perusahaan. Manajemen risiko dan COSO IRM khususnya adalah keterampilan pengetahuan yang seharusnya menjadi bagian dari setiap CBOK auditor internal. Auditor internal harus menggunakan prinsip manajemen risiko saat menentukan area mana yang akan dipilih untuk ulasan mereka, serta membuktikan prinsip-prinsip risiko saat menilai bukti audit. Mungkin lebih baik bagi COSO IRM, mungkin yang lebih penting lagi, COSO IRM akan semakin penting dan diakui karena lebih banyak perusahaan yang memahami dan mengadopsi kerangka IRM. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.